Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan teman-teman semua yang di sana. Semoga sehat selalu ya teman-teman di sana. Baik teman-teman, kita akan mencoba masuk menganalisa bagaimana kemudian apakah dari pertanyaan teman-teman itu adalah Pak Yosep atau tersangka Y itu telah mengakui segalanya, bahkan buka-bukaan, bahkan membongkar siapapun yang turut terlibat dalam rangka eksekusi Ibu Tuti dan Amel pada malam kejadian tersebut. Itu adalah pertanyaan yang mendasar dari teman-teman semua ya. Baik, sebelum ke situ kita akan mencoba menampilkan informasi bahwa ternyata Selasa besok itu ada reka ulang atau olah TKP ulang ternyata teman-teman ya. Olah TKP tersebut kemudian akan disertakan dengan tersangka D dan tersangka Y. Nah, baik, artinya adalah adanya olah TKP ulang ini memungkinkan ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama adalah bahwa olah TKP sekarang kenapa terjadi lagi, akan diadakan kembali. Artinya ini dugaan yang kemudian memungkinkan ini bisa terjadi. Pertama adalah olah TKP yang sebelum-sebelumnya adalah belum sempurna atau kurang sempurna. Yang kedua juga bisa diduga atau dimungkinkan bahwa seperti yang ada di media-media massa maupun elektronik ya, banyak bertebaran dan dikatakan bahwa olah TKP-nya itu katanya tidak sesuai SOP. Walaupun ini adalah sebatas dugaan, nanti pihak kepolisian yang akan menjawab lebih spesifiknya ya. Dugaan-dugaan itu kemudian menjadi bertebaran di mana-mana di media ya, teman-teman. Artinya adalah seakan dugaan itu adalah benar ketika olah TKP itu akan diulang, akan dilakukan kembali. Bahkan sekarang teman-teman sudah membawa tersangka D dan tersangka Y. Itu adalah informasi yang sudah tersebar, yaitu yang datang dari kadirnya langsung teman-teman, Kepala Direktur Reskrimum. Nah itu ya teman-teman, ini kita dengarkan terlebih dahulu. Apakah memang benar hari Selasa itu akan adanya olah TKP kembali? Anda masih bersama kami di Kompas TV. Saudara, polisi atau Polda Jabar ini akan kembali melaksanakan olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Olah TKP kembali dilakukan polisi untuk mencari bukti-bukti baru pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik dari tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung memasang kembali garis polisi di rumah yang menjadi tempat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, setahun lalu, polisi sudah mencabut garis polisi di lokasi pembunuhan Subang atas dasar permohonan suami korban, Yosep Hidayah, yang kini telah ditetapkan. Wah, menarik ya teman-teman ya. Ternyata TKP tersebut sudah digaris polisi kembali teman-teman. Artinya adalah ini dugaannya, kemudian ada hal-hal atau barang-barang yang menjadi barang bukti atau petunjuk yang masih tertinggal, yang patut digali kembali ya teman-teman. Dan lebih menarik juga bahwa ternyata pelepasan garis polisi saat itu adalah merupakan permohonan dari Bapak Yosep sendiri ya, yang saat ini sudah ditersangkakan, katanya kan seperti itu menurut kabar tersebut. Artinya Pak Yosep sebagai kepala rumah tangga memohon kepada pihak kepolisian untuk dilepaskan garis polisinya. Apakah peruntukannya untuk hal-hal yang sifatnya adalah maslahat atau tidak? Misalkan sebuah maslahat itu adalah ketika dibuka garis polisinya daripada TKP itu nganggur, berantakan dan sebagainya. Kita tahu ya, rumah kalau tidak lagi dihuni maka akan ambruk lah ya, cepat ambruk dan sebagainya. Misalkan alasan Pak Yosep itu adalah TKP sudahlah untuk dibuatkan kemaslahatan aja, dibuatkan masjid atau dibuatkan musola atau dibuatkan panti apa ya, yatim dan jompo dan sebagainya ya. Ini artinya adalah sebuah kemaslahatan, atau memang untuk hal-hal yang lain sifatnya adalah personal,
kebutuhan rumah tangga, kebutuhan nafkah dan sebagainya, atau barangkali untuk dijual dan sebagainya ya teman-teman. Nah, itu barangkali sebuah permohonan dari kepala rumah tangga yaitu Bapak Yosep tersebut. Nah, kita support Pak Yosep ketika sebenarnya permohonan itu dilakukan dan kemudian dikabulkan oleh pihak kepolisian. Seharusnya lebih baik ya Pak Yosep untuk masjid aja, untuk ibu sholat aja, biar maslahat. Itu kan untuk ibadah ya teman-teman ya. Untuk ibadah artinya Ibu Tuti dan Amel itu nanti terdoakan di situ, bahwa Ibu Tuti dan Amel tinggalnya di situ, ibadahnya di situ, yang kemudian tempat tersebut adalah merupakan bukti bahwa beliau meninggalnya di situ ketika tempat tersebut yang juga milik Ibu Tuti dan Amel dan dialokasikan kepada sesuatu yang maslahat, masjid atau musola misalkan, maka doa-doa hal-hal yang baik dari masjid, dari musola tersebut, yaitu teruntuk khususnya untuk Ibu Tuti dan Amel. Mudah-mudahan Pak Yosep kepikiran sampai ke situ, bahwa ini juga mudah-mudahan menjadi alasan Pak Yosep bahwa ia telah melakukan permohonan untuk melepaskan garis polisi supaya TKP dijadikan sebagai sesuatu yang maslahat, masjid atau musola dan lain-lain ya. Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang pokok tadi, bahwa teman-teman sekali lagi bertanya kepada saya, Kang, katanya apakah betul tersangka yaitu membongkar semuanya, mengakui semuanya, bongkar-bongkaran, bahkan katanya menceritakan semuanya sampai ke akar-akarnya siapapun yang terlibat, yang kemudian kan kita berharap selalu ya teman-teman bahwa adanya saksi yang lain yang akan kemudian menjadi atau naik statusnya menjadi tersangka tersebut. Baik, untuk menjawab itu, mari kita mencoba masuk ke sini ya teman-teman, bahwa ketika ada sebuah kabar hari Selasa besok itu kan adalah olah TKP kembali dan seakan ini adalah prarekonstruksi kembali. Nah, untuk membuktikan bahwa Pak Y itu sudah buka-bukaan atau belum, nanti terlihat apakah di olah TKP itu atau prarekonstruksi itu adalah Pak Y hadir atau tidak. Ketika Danu kan prarekonstruksi kemarin hadir karena memang Danu kemudian telah membongkar semuanya, telah buka-bukaan semuanya, menjelaskan apa adanya. Pada malam kejadian ada siapa saja, kemudian positioning di TKP bagaimana saja, alat-alat peraga yang digunakan apa saja, siapa yang mengacak-acak dan sebagainya siapa saja. Akhirnya para rekonstruksi yang pertama itu Danu dibawa untuk menunjukkan bahwa pernyataannya itu adalah benar. Akhirnya Danu dibawa ke sebuah TKP tersebut. Akhirnya Danu ditunjukkan bagaimana kemudian peran Anda di TKP tersebut kan, untuk memenuhi sebuah kebenaran dari apa yang diucapkan Danu tersebut. Nah, termasuk besok teman-teman, kalau Pak Yosep itu memang dibawa ke TKP dalam sebuah olah TKP maupun prarekonstruksi, ini berarti dugaannya Pak Yosep itu telah membongkar semuanya. Ketika telah membongkar, maka Pak Yosep diajak dalam prarekonstruksi ini karena untuk membuktikan apa yang diucapkannya, perannya, posisi Pak Yosep ini di dalam TKP malam itu ngapain saja dan sebagainya. Apakah misalkan ikut membersihkan juga, apakah misalkan ikut memandikan juga, mengangkat jenazah misalkan, atau apalah kira-kira. Nah, disesuaikan antara keterangan yang telah disampaikan kepada pihak penyidik dengan faktanya, kira-kira begitu. Nah, ini sebuah pembuktian. Sekali lagi, bahwa ketika Pak Yosep besok diajak sebagai prarekonstruksi maupun olah TKP kembali, maka ini adalah sebuah bukti bahwa Pak Yosep memang sudah buka-bukaan, sudah membongkar semuanya. Nah, tetapi kemudian ketika sebaliknya nih, Pak Yosep belum buka-bukaan di Polda Jabar atau belum membuka semuanya, dan memungkinkan ketika belum membuka semuanya, belum membongkar semuanya, Pak Yosep tidak diajak ya teman-teman ke TKP, karena apa yang mesti diperankan di TKP tersebut kalau misalkan tersangka Y belum membongkar semuanya, nggak ada yang diperankan kalau memang belum ada pengakuan ya teman-teman. Nah, untuk itu sebagai bukti ketika sekali lagi Pak Yosep datang besok di hari Selasa tersebut,
ya dalam acara olah TKP dan prarekonstruksi dibawa ke TKP, berarti Pak Yosep sudah ada pengakuan ya, sudah ada buka-bukaan ke pihak penyidik. Tetapi sebaliknya ketika Pak Yosep itu tidak diajak ke TKP, maka Pak Yosep memang belum buka-bukaan. Itu dugaan-dugaan atau analisanya ya teman-teman. Karena sekali lagi tidak ada yang mesti diperankan posisi Pak Yosep di TKP kalau Pak Yosep sekali lagi belum buka-bukaan. Itu ya teman-teman. Semoga ini adalah hanya obrolan-obrolan belaka ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Baik, itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan yang jelas kita berharap sekali Pak Yosep selalu dan punya niat yang baik akhirnya membongkar apa yang ia ketahui, peran apa yang ia lakukan pada malam hari tersebut, dan membongkar siapa saja yang benar-benar turut terlibat itu. Ayo buktikan Pak Yosep bahwa Anda bisa membongkar semuanya dan bisa menyeret teman-teman yang lain yang punya salah, yang terlibat dalam eksekusi pembunuhan Ibu Tujinan Amel. Kasihan ya, itu adalah istri Anda, itu adalah anak kesayangan Anda. Ayo dong buktikan Pak Yosep ya. Ini adalah support kita semuanya kepada Pak Yosep. Bongkar semuanya ya Pak ya. Terima kasih semua teman-teman, sehat selalu di sana, selalu dimudahkan segala aktivitasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.